Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih berdua saja ini. Iya Pak, betul. Halo, gimana kabarnya Mas Ulin, Mas Soleh? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak sendiri gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat Mas Soleh. Baik, terima kasih. Sebentar. Saya mau cek UTS. UTS sudah pada ngirim belum ya? Mas Soleh belum kirim ya? Saya sudah kirim di email Bapak Pak. Masa sih? Ini pertama kalau tidak. Oh iya, Mas Soleh sudah. Mas Ulin udah kirim belum Mas Ulin? Sudah Pak. Emailnya apa nama emailnya? Ulin, Ulin. Oh iya, Ahmad Ulin Nuha sudah masuk, Mas Soleh sudah masuk, tinggal yang belum si ini nih. Siapa itu nama? Satunya lagi siapa ya? Adinda Ah, Adinda. Adinda. Adinda ini yang nggak kirim ini. Kemarin UTS itu tanggal 22 bulan 05. Ya, sebentar saya hide dulu, hide dulu. Adinda tidak kirim, Mas Ahmad kirim. Soalnya, oke, ini masuk. Oke, sudah saya absen ya. Sekarang tanggal 29 bulan 5 tiga. Siap, sudah saya save. Sekarang ada kesulitan mengenai soalnya, mudah lah ya. Ya, Alhamdulillah Pak. Kita mencerahkan sendiri. Iya, iya, iya. Sebentar, saya mau share screen terkait Facebook Ads. Hari ini materinya tentang Facebook Ads. Saya mau share screen. Facebook Ads. Nah, ini ya kelihatan ya. Sudah terlihat belum? Apa masih hitam? Masih hitam Pak. Oh udah. Oke. Nah, ini Facebook marketing dengan cepat. Nah, apa itu Facebook Ads ya? Facebook Ads ini perannya sangat luar biasa kalau sekarang ya. Eh, Mereka bisa mensegmentasi
pasar. Nih, kita akan lihat. Mana nih? Oke. Ada beberapa alasan mengapa Facebook marketing itu penting. Yang selanjutnya, bagaimana menentukan tujuan pasar di Facebook. Terus yang ketiga adalah mengenal target audiens. Yang keempat adalah membuat konten yang menarik. Gimana sih cara menggunakan konten yang menarik terus ya. Yang kelima adalah mengukur, analisis. Hasilnya itu setelah kita bikin konten, kita sudah menganalisis pasar, audiens, terus itu harus dianalisis karena kenapa? Kalau itu tidak dianalisis, percuma dong kita sudah ya namanya Facebook Ads itu adalah bayar ya, nggak gratis. Ada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Facebook dan kita harus analisis. Jangan-jangan apa yang kita buat kontennya itu belum sesuai dengan segmentasinya gitu ya. Misalkan produk dot dot itu ya bayi, yang punya Facebook yaitu ibu-ibu, bukan si bayinya. Masa bayi sudah bisa pakai Facebook, kan lucu ya. Jadi kira-kira kalau misalnya pakai jualan dot bayi itu berarti segmentasinya kira-kira wanita umur yang berapa, bisa dari umur di atas 17 18 tahun sampai 35. Nah, atau misalkan sampai 50 juga nggak apa-apa, itu juga mungkin jadi referensi. Jadi seperti itu ya, harus dianalisis sekali dalam menggunakan yang namanya AdSense atau iklan dari di medsos. Terus bagaimana cara menjaga konsistensi dan kesinambungan. Nah, itu tahu ada 6 topik yang nantinya kita akan bahas di pertemuan ini. Yang pertama, mengapa Facebook marketing itu penting? Karena memang Facebook itu jadi platform media sosial yang terbesar ya, yang saat ini hampir lebih dari 2 miliar pengguna aktif setiap bulannya. Oke. Nah, dengan begitu banyak orang yang menggunakan Facebook, ini menjadi peluang untuk bisa memasarkan produk. Selain itu, Facebook juga banyak menawarkan fitur ya, iklan, terus uh, itu yang membantu teman-teman mahasiswa ini nanti bisa mentargetkan audiens yang tepat gitu ya, dan tahu tentang atau produk dari saudara-saudara semua. Tetapi dengan strategi yang pemasaran yang tepat ya. Jadi kalau Facebook itu bisa bantu meningkatkan keuntungan, penjualan dan keuntungan dari bisnis saudara-saudara semua. Itu kenapa penting pakai Facebook AdSense ya, iklannya pakai Facebook marketing itu sangat bisa sekali dilakukan oleh teman-teman semuanya. Selanjutnya, nah tujuan pemasaran di Facebook. Jadi sebelum memulai memasarkan produk, teman-teman juga tahu tujuannya itu apa ya. Juga teman-teman juga harus gimana sih cara membrandingnya, gimana sih cara ningkatin penjualannya, apakah nanti omsetnya makin turun atau makin naik. Teman-teman juga harus bermimpi bahwa nantinya kalau omsetnya makin besar itu bagaimana juga harus dipikirkan ya. Dan pastinya nanti teman-teman akan punya pelanggan yang wah, segmentasinya bagus, uh, pasarnya bagus, jadi potensial untuk bisa dapat closing gitu ya, bisa membeli dari produk-produk itu teman-teman. Nah, dengan menentukan tujuan, jadi teman-teman bisa menentukan bagaimana strategi yang lebih efektif dan membranding, istilahnya membranding produk tersebut ya, produk yang saudara-saudara punya. Terus juga teman-teman juga bisa melacak nih, sekian waktu teman-teman bisa mengukur sejauh mana produk teman-teman itu berhasil dipasarkan ya. Jangan-jangan produk teman-teman itu nanti malah apa namanya jarang yang
atau salah dalam strateginya ya, strategi pasar. Sebentar, ini saya kelupaan. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Bisa diklik. Nah, bagaimana cara mengenal target audiens? Nah, di Facebook itu audiens ini adalah yang bisa ditargetkan itu ada pakai Facebook Ads itu. Di situ nanti teman-teman bisa melihat iklan saudara itu bisa berdasarkan seperti usia, ya, jenis kelamin, lokasinya kita bisa perluas, persempit, gitu, terus minat dan lain dan lain sebagainya ya. Namun penting untuk bisa memahami siapa target audiens itu, eh, ya itu tadi, kamu harus bisa menentukan produknya kamu harus ngeriset gimana siapa yang nantinya akan yang membeli produk kamu gitu ya. Contoh yang tadi saya sampaikan, kalau botol susu atau jualan susu itu nggak mungkin si bayi yang akan beli Pak atau buka Facebook, pastinya kan ibunya atau orang tuanya. Nah, itu bisa menjadi salah satu target audiens yang menjadi segmentasi. Dan tinggal nanti di grade, eh, kira-kira kalau umur untuk menikah itu dari mana. Nah, sampai seperti itu untuk merisetnya ya. Jadi nanti teman-teman tahu, oh ya ini pasarnya saya kalau di Indonesia atau di Jawa Tengah, di Jakarta misalkan, itu kita bisa lihat dari pertumbuhan penduduknya, angka angka kelahiran gitu ya, jumlah produktivitasnya dari uh, umurnya di Jakarta itu kita bisa, dan itu kita bisa mensegmentasi untuk target dari produk kita. Itu kalau kita yang sebagai lulusan dari komputer, kita harus bisa menganalisis seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa punya usaha sendiri gitu ya, bisa memiliki produk sendiri dan bisa sukses di kemudian hari. Itu kan sebagai batu loncatan juga ya, kalau teman-teman bisa beralih, karena di 2025 yang saya sampaikan itu hampir ada 83 juta orang yang akan digantikan dengan orang-orang komputer. Nah, salah satunya teman-teman ini harus bisa menanggapi itu ya. Kaitannya bahwa uh, zaman sekarang yang zaman membingungkan gitu ya. Apa sih yang harus kita jual, harus strategi seperti apa? Teman-teman harus harus bisa seperti itu, dan harus lain dari mahasiswa lain. Karena yang namanya lulusan dari komputer itu ilmunya itu makin banyak gitu ya. Jadi seperti itu. Selain teman-teman bisa menggunakan Facebook, ini juga teman-teman juga bisa, paling tidak Facebook teman-teman itu bisa lebih dimaksimalkan ya dengan adanya uh, apa namanya Facebook Ads ini. Nah, di Facebook Ads ini juga ada cara, atau kita juga bisa meriset ya, apa yang konten yang menarik, kualitasnya tinggi,
Tapi intinya begini kalau konten itu, bagaimana caranya dalam 1 menit orang melihat iklan kita itu nggak di skip. Nah itu yang berhasil. Karena kenapa? Kalau video kita itu di detik ke 30 itu orang itu masih nonton, pasti dia akan menontonnya sampai selesai, nggak bakal di skip. Itu ya, kalau konten yang menarik gitu ya, itu itu berhasil. Nah, teman-teman bisa juga ngambil nih di di bagian ini nih. Teman-teman bisa membuat suatu konten uh, apa namanya produk yang menarik ya. Bisa berupa gambar, video, teks, uh, terus atau informasi yang bermanfaat, yang menginspirasi itu makanya di sosmed itu ada yang namanya selebgram itu ya. Nah, selebgram itu juga jangan dikira ya, mereka juga apa namanya punya penghasilan yang luar biasa gitu ya, dengan eh, membuat konten. Nah, dan pastikan teman-teman membuat kontennya itu yang relevan ya dengan mereknya, targetnya gitu. Dan juga memperhatikan format format yang tepat. Selain itu juga misalkan eh, apa namanya uh, tampilkan situs atau alamat jika ingin membeli produk. Itu biasanya di akhir, nggak di awal ya. Atau di setiap slide itu dia nggak usah itu. Dan banyak platform untuk bisa membuat konten itu ya, buat konten menarik. Nah, nah ini yang kelima adalah bagaimana mengukur dan menganalisis hasil. Jadi setelah memulai kampanye pemasaran produk gitu ya, pemasaran produk di Facebook, terus juga kita penting untuk bisa memantau karena yang namanya ads ini kita bayar gitu ya. Semakin besar uangnya, itu akan semakin besar juga jangkauannya. Gitu ya. Kita bisa melihat yang namanya atau platform alat yang namanya Facebook Insight ya. Itu bisa untuk melacak atau melihat metriknya, gimana tampilan iklannya, tingkat redaksinya gimana, konversi gitu ya. Nah, setelah kita bisa menganalisis, bisa mengukur, itu juga akan bisa menentukan, oh ya ini strategi yang baik. Dan teman-teman jangan takut salah, jangan takut untuk misalkan, nanti ini strategi ini nggak bagus, dicoba dulu saja, kita eksperimen, ya eksperimen saja, karena yang namanya orang mau sukses itu pasti dia gagal dulu. Nggak mungkin orang sukses itu nggak pernah gagal itu ya. Jadi dengan orang sukses itu kalau gagal itu pasti, wah ini hari ini saya gagal, dia pasti mencari kenapa kegagalan itu bisa terjadi ya, dan harus give up ya teman-teman, kalau kepengen sukses ya harus begitu ya. Dan itu banyak platform bisa untuk menghitung, jadi kita itu gak rugi-rugi amat gitu ya. Itu selanjutnya, nah setelah dianalisis itu gunanya adalah menjaga konsistensi dari teman-teman yang sudah berinteraksi. Biasanya dia akan ikut follownya dari IG-nya kita, Facebook-nya kita naik gitu ya. Terus audiensnya kita naik, banyak pengikutnya, produk kita laris. Uh, Kalau semakin menjalin hubungannya kuat gitu ya, pasti trust dari teman-teman atau yang sudah membeli produk itu
seiring waktu itu akan terus menerus gitu ya, nempel gitu. Itulah kenapa yang zaman sekarang adalah eh, zaman digital. Jadi ya kita harus bisa memanfaatkan platform yang sudah ada dan kita bisa eh, apa namanya, mengambil mengambil bagian dari digitalisasi di zaman ini. Nah, itu sangat-sangat harus teman-teman pahamin ya. Nah, oke. Sepertinya filenya sudah selesai. Sebentar. Mana nih? Oh iya. Hmm. Nah, ini saya mau sebenarnya saya mau contohkan, cuman kalau mau buat buka Facebook itu coba deh teman-teman nanti bisa cari satu bahan atau saya tugaskan teman-teman itu untuk mencari link ya, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan atau membuat Facebook marketing, baik link video dari YouTube atau dari berbagai macam ya, dari berbagai macam platform silahkan. Ada bisa dari browser gitu ya, dari YouTube silahkan. Itu bisa dicari. Oke itu. Oh ini Adinda ada. Adinda ada ini. Adinda. Adinda ngirim. Adinda kirim file digital marketing. Nah, Adinda kirim. Oke, siap, siap, siap. Oke, ada pertanyaan untuk tentang Facebook Ads sebelum saya lanjutkan? Sementara belum ada Pak. Sementara belum Ya, ada Pak. Lanjut Pak. oke, terima kasih Mas. Ini kita lihat, sebentar saya bisa buka Facebook saya dulu enggak? Pakai, bentar, saya mau buka Facebook tentang cara membuat halaman ads, langsung praktek gitu ya. Nah, soalnya masih di stasiun, sinyalnya ampun ampun. Tunggu sebentar, belum bisa buka, sebentar ya.
Ada caranya sebentar nih. Saya buka Facebooknya. Agak, agak lama soalnya sinyalnya kalah. Bentar. Oke, saya mau share tentang Facebook Ads. Nah, sudah terlihat ya. Jadi teman-teman harus buka dulu Facebooknya. Setelah membuka Facebook, ini Facebook saya di sini sudah masuk. Tinggal teman-teman masuk Facebook slash bisnis ya. Nah, ini nanti tinggal teman-teman di sini ada banyak eh, yang harus diikuti ya. Ada buka halaman pertama jelas teman-teman harus buka Facebook teman-teman. Terus nanti tinggal klik promosi ya. Bagian atas ini yang di ini tinggal ada titik tiganya. Terus tinggal klik mulai dengan iklan otomatis. Klik mulai. Itu caranya. Terus nanti tinggal teman-teman mengisikan produknya tentang apa, targetnya seperti apa ya, materinya tentang seperti apa. Itu ada 6 versi biasanya. Ada URL, ada video dan sebagainya. Terus kita milih pemirsa atau siapa yang melihat ya, atau seperti siapa yang bisa melihat halaman ini. Apakah semua orang gitu ya. Terus anggaran ini juga bisa dimaksimalkan sesuai dengan rencana ya. Nggak bisa ujuk-ujuk itu apa namanya anggarannya eh, kecil tapi pengennya speknya eh, besar gitu ya. Itu akan menyesuaikan. Terus penempatan itu adalah menayangkan iklan itu di mana gitu ya. Nanti bisa diklik saja nih penempatan iklan, ada metode pembayaran ya. Nah, itu tinggal klik promosi sekarang. Itu secara otomatis ya, secara otomatis nanti teman-teman bisa melihat eh, iklannya. Nah, ini kita pelajari dulu tentang ada materinya juga di sini, ada insight tentang marketing. Kalau tentang digital insight marketing itu kita bisa melihat nih eh, trennya ya, pakai apa. Nah, ini di sini bisa trans report ini contoh. Bentar ya, sinyalnya agak menurun. Nah, kita bisa lihat nih. Yang pertama adalah mengidentifikasi ya siapa yang pengguna Facebook. Wah, ini banyak sekali nih. Ada banyak relationship, ada uh, identitas ya, ada siapa targetnya ini,
make the middle atau kultur gitu ya. Nah, ini juga ini tentang orangnya ya. Ini ada banyak sekali nih cara-cara eh, di trennya untuk kalau kita melihat. Nah, ini ada di di sini di meta Facebook ini ada banyak sekali ya tentang bagaimana memanage account. Eh, ini ada, nah ini di sini kita buka saja nih Facebook Ads. Nah ini ya, tinggal pertama milih tujuan kampanyenya Anda di mana gitu ya. Caranya jelajahi tujuh iklan, terus untuk memulai ya. Teman-teman tinggal bisa ini nih klik web .facebook.com slash bisnis ya, tinggal ads. Nah, di sini ada banyak penjelasannya ya. Ini ada engagement, terus ini misalkan apa nih? Tujuan iklan yang tepat ya, ini ya juga harus diingat. Konversi, katalog, teman-teman juga bisa melihat ini. Ada formulir instan. Ini juga teman-teman juga bisa pakai ini ya untuk bisa mendapatkan atau meriset produk dari teman-teman sendiri. Dan juga jangan lupa dikasih alamat ya, alamat yang mau dituju atau misalkan kalau kita pesan itu harus kemana gitu ya. Terus untuk interaksi, kita interaksinya juga bisa pakai tayangan video, itu juga bagus sekali. Nah, kalau ini traffic, tinggal teman-teman klik tautannya. Nah, atau misalkan, nah, jadi Facebook Ads itu adalah sebenarnya sebagai iklan saja ya. Jadi teman-teman juga harus punya yang namanya landing page. Landing page itu adalah halaman yang dituju selanjutnya untuk bisa mendapatkan insight dari si calon pelanggan ini. Jadi eh, ngelink gitu ya. Dan nanti kita bisa mengukur trafficnya dari si pelanggan ini atau yang mau apa namanya membeli produk. Kita juga bisa menganalisis awareness-nya dari yang punya potensi ya. Dan awareness ini kita bisa mengukur itu di situ baik dari tayangan. Nah, ini namanya tinggal klik mulai sekarang saja. Ini teman-teman bisa melakukan yang namanya Facebook Ads. Cuman ini, nah ini kita coba lihat. Selamat datang, Anda memuat akun iklan Anda. Nah, di sini ini adalah ad manager dari Facebook ya. Jadi teman-teman bisa membuat, karena ini saya belum bikin iklannya ya atau produk, ini tinggal di produknya belum saya riset lagi. Nah, ini adalah tampilan tampilan untuk Facebook Ads. Nah, di sini ini bisa pakai tanggal, dibuat kapan, kampanyenya apa, anggarannya berapa. Ini dia akan muncul di sini. Nah, apalagi kalau ini bisa dipakai apa namanya, langsung nama produk, jangan nama pribadi ya.
dan nama pribadi. Bentar. Waduh, tadi kok mute ya. Baik, baik. Tadi sama mana tadi? Ya, mohon maaf itu tadi ke mute tadi. Ini kepencet ini mic-nya. Mohon maaf tadi. Aduh, udah panjang lebar kesana kemari. Saya ulangin saja ya. Jadi sebaiknya untuk mengkampanyekan ini adalah Facebook dari teman-teman membuat Facebook untuk produk kalian ya. Jadi biar apa namanya lebih jangan dicampurkan dengan yang namanya Facebook dari pribadi. Karena sebisa mungkin eh, Facebook atau nama asli saudara itu nggak tahu gitu ya. Biar tapi dari daftar nama teman-teman itu juga bisa teman-teman bisa apa namanya pasarkan gitu ya. Jadi kalau udah punya basic teman-temannya banyak gitu, nah itu juga bisa membuat iklannya juga ini juga ya, apa namanya akan lebih luas lagi gitu ya. Nah ini yang saya soalnya sinyalnya nih kalau ini sih nanti kita bisa bikin ada banyak platform untuk membuat apa namanya konten-konten digital ya. Nah ini yang saya mau sampaikan di sini saya mau menambahkan bentar. Saya mau ngasih contoh ada satu tools baru namanya tom tome.app. Nah, ini teman-teman bisa membuat atau apa namanya membuat suatu digital promosi ya. Itu juga bisa di sini nih. Banyak template untuk mempromosikan produk gitu ya. Dan ini bisa sekali ya ada aplikasinya di sini itu sangat mudah sekali kalau teman-teman bisa gunakan.
Ini tinggal create a bot, ada add, bisa pakai presentasi, ada image dan sebagainya ya. Nah, ini salah satu platform ini. Ini sangat bisa sekali. Ini teman-teman bisa catat itu. Gitu ya. Ini kalau kita kembali lagi ke ini bisa kita setting ya pemirsanya siapa gitu ya. Dan ini waktunya, belasan waktu, ada kampanye, ada pelaporan iklan. Pelaporan iklan ini dalam arti hmm, kita bisa melihat siapa sih yang atau iklannya kita sudah sampai mana sih ya gitu. Nah, seperti itu ya. Ini teman-teman bisa gunakan ini sinyalnya ini susah. Nah, ini ya kita bisa ada pelaporan, ada selanjutnya ada pemirsanya, ada pengaturan akun, ada tagihan. Nah, tagihan ini berapa sih besarnya apa namanya iklan itu ya. Nanti kita coba saya akan melihat Facebook yang sudah ada ads-nya. Barangkali nanti kita bisa masuk ya untuk bisa melihat uh, trafficnya gitu ya. Mungkin itu nanti kita mungkin teman-teman bisa kasih link gitu ya. Eh, Teman-teman bisa pelajarin di banyak platform ya. Ini Facebook saya sendiri. Nanti tinggal diklik saja di sini juga ada banyak ya. Tuh ya. Nah, ini itu ya. Ini Facebooknya. Nanti tinggal diklik saja di sini, udah langsung akan adalah halaman grup dan iklan sebagainya. Ini bisa teman-teman bisa pelajari. Dan ada banyak platform bila teman-teman apa namanya ingin memulainya. Mungkin itu dulu ya teman-teman semuanya ya untuk materi kali ini adalah Facebook Ads. Nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah masing-masing, bisa dicoba terkait Facebook Ads ini ya, begitu. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Soleh dan Mas Ulif. Sudah pernah mencobanya apa Pak atau belum? Facebook Ads? Tidak. Putus-putus. Apa tadi suara saya putus-putus nggak dari tadi? Hah? Gimana Mas Soleh? Suaranya putus-putus. Hah? Oh iya iya.
Ya mungkin itu dulu ya Mas Soleh, Mas Ulin. Nah, kaitannya nanti kenapa? Kenapa Mas Soleh? Halo? Siapa gangguan ini Pak? Hilang sendiri dia. Halo, halo, tes cek. Oh iya iya iya. Ya Mas. Mungkin saya cukupkan dulu ya untuk pertemuan kali ini. Halo. Nanti ya cek 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 halo. Untuk pertemuan ini mungkin saya cukupkan dulu ya. Mungkin nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk bisa mempraktekkan langsung yang namanya Facebook Ads atau misalkan kita bisa pakai memaksimalkan akun Google kita ya untuk bisnis. Itu nanti saya adakan sesi webinar atau apa untuk bisa dibuka di kelas umum. Nanti teman-teman yang di sini juga akan saya saya harap untuk teman-teman bisa ikut untuk bisa webinar tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ini tadi udah banyak gangguan ya, suara saya tidak terdengar dan sebagainya. Itu memang karena sinyalnya luar biasa karena masih pakai handphone. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan dulu. Saya cukup untuk sesi pertemuan ke-9 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Hati-hati di jalan Pak. Iya Mas Soleh, terima kasih. Saya lihat dulu ya.